Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 akan menampilkan mengenai penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Mata kuliah Sejarah Asia Tenggara dengan dosen pengampu Bapak Ilham Rohman Ramadan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Pirani Radiana Nuraini dengan NPM 2421711111064. Saya Miftah Padilah dengan NPM 24211111070. Saya Siti Nursalamah NPM 24217111071. Saya Melisa Netul Ikda dengan NPM 242171111072. Baik, langsung saja ke materi yang akan dibahas pada kali ini, yaitu yang pertama, masuknya Islam ke Asia Tenggara. Beberapa sumber mengatakan bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara ini dimulai pada abad ke-7, di mana keterhubungan masyarakat Asia Tenggara dan keterbukaan mereka terhadap orang asing memudahkan bagi para pedagang dan musafir muslim untuk menetap di wilayah ini. Kemudian memperkenalkan Islam melalui interaksi sehari-hari dan pernikahan. Dengan pesatnya pertumbuhan jalur rempah-rempah sejak abad ke-8, para pendakwah muslim dari kerajaan-kerajaan Arab dan Persia serta kota-kota pelabuhan melakukan perjalanan dari satu pantai ke pantai lainnya di Samudra Hindia, secara bertahap memperkenalkan Islam kepada masyarakat biasa di Asia Tenggara. Jalur masuknya Islam di Asia Tenggara diantaranya ada: pertama, ada jalur perdagangan. Karena ramainya lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi, jalur perdagangan menjadi salah satu jalur Islamisasi di Asia Tenggara. Hal ini terjadi karena wilayah Asia Tenggara merupakan lokasi yang penting dan strategis. Karena Asia Tenggara ini berada di tengah-tengah antara timur dan barat, juga merupakan kelompok pulau yang beragam yang dihubungkan oleh Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Sehingga para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan bahkan India turut serta berdagang di kawasan Asia Tenggara untuk mengembangkan barang dagangannya. Kedua, ada jalur perkawinan. Penyebaran agama Islam melalui perkawinan ini menjadi jalur yang sangat signifikan sejak abad ke-11. Para ulama berperan sebagai penghubung atau yang mendorong perkawinan antara muslim dan non-muslim untuk memperluas agama Islam. Pedagang muslim menikahi penduduk setempat untuk memperluas jaringan dagang dan sekaligus mengenalkan agama Islam. Ketiga, ada jalur politik. Hal ini juga terkait dengan dua faktor yang disebutkan di atas. Ketika raja suatu wilayah ini memutuskan untuk masuk Islam, sebagian besar rakyatnya mengikutinya, sehingga membantu penyebaran Islam di Asia Tenggara. Keempat, yaitu ada jalur tasawuf. Perantara para sufi sebagai guru teosofi yang bercampur dengan ajaran-ajaran yang telah menyebar di kalangan masyarakat. Tidak hanya itu, keahlian mereka dalam menyembuhkan penyakit fisik dan mental menarik perhatian penduduk asli yang ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Beberapa dari para sufi ini menikahi wanita pribumi juga. Kelima, yaitu melalui jalur pendidikan. Beberapa sarana berupa pesantren atau pusat pembelajaran agama Islam yang mengajarkan seluk-beluk agama lahir dari para pengajar tasawuf, ahli agama, dan cendekiawan Islam. Para santri menyebarkan ilmu agama Islam ke kampung halamannya masing-masing menjadi duta penyebaran dakwah Islam di desa-desa terpencil. Pendidikan agama dimediasi tidak hanya melalui pesantren, tetapi juga melalui pendidikan agama yang diajarkan di masjid-masjid, majelis-majelis taklim, dan lain sebagainya.
Keenam yaitu ada jalur seni. Merupakan alat yang ampuh untuk islamisasi di Asia Tenggara, khususnya di Nusantara yang dikenal sebagai seni wayang. Seorang tokoh sufi yang dikenal sebagai Sunan Kalijaga mempopulerkan seni wayang. Beliau memperkenalkan nilai-nilai dan norma-norma Islam kepada masyarakat pribumi melalui wayang, sehingga mereka mengenal Islam dan tertarik untuk memeluk agama Islam. Tidak hanya wayang, hikayat, babad, rebana, tembang sinden, ukiran, kaligrafi, dan karya-karya lainnya juga membantu penyebaran agama Islam. Baik, langsung saja ke materi yang akan dibahas pada kali ini, yaitu masuknya Islam ke Asia Tenggara melalui perkembangan Kesultanan Melayu. Penyebaran Islam di Asia Tenggara beriringan dengan perkembangan Kesultanan-Kesultanan Melayu yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan dakwah Islam. Kesultanan ini didirikan oleh para saudagar dan ulama Muslim yang datang dari Asia Barat, Arab, Cina, dan India. Ada banyak sekali kesultanan-kesultanan Melayu yang berkembang di Asia Tenggara. Di antaranya, yang pertama pada abad ke-13 Masehi, ada Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Islam pertama di Nusantara berkembang sebagai pusat perdagangan dan pajak laut, tetapi jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1521. Yang kedua, Kesultanan Sulu berdiri pada tahun 1457 setelah dakwah Islam dari ulama Arab dan Minangkabau. Kesultanan ini mendapatkan wilayah timur Sabah dari Kesultanan Brunei sebagai balas jasa. Yang kedua, pada abad ke-14 Masehi, Kesultanan Malaka berdiri di Semenanjung Malaka, didirikan oleh para meswara yang masuk Islam, menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam, tetapi jatuh ke Portugis pada tahun 1511. Kesultanan Brunei Darussalam berdiri pada awal abad ke-15 setelah Raja Awang Alak Betatar masuk Islam, berperan sebagai pusat Islam setelah jatuhnya Malaka dan tetap bertahan hingga kini. Yang ketiga, pada abad ke-15 Masehi, Kesultanan Patani didirikan setelah Raja Patani masuk Islam karena pengaruh ulama dari Pasai, menjadi pusat perdagangan sebelum dikalahkan oleh Kerajaan Siam. Kesultanan Ternate, pusat Islam di Maluku yang mencapai kejayaan di bawah Sultan Babuloh, ditaklukkan oleh VOC pada tahun 1660. Yang keempat, pada abad ke-16 Masehi, Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1541, menggantikan peran Samudra Pasai dan Malaka dalam perdagangan, jatuh ke tangan Belanda pada 1912. Kesultanan Demak dipimpin Raden Fatah, berkembang pesat di bawah Sultan Trenggono dan melebarkan pengaruhnya ke luar Jawa. Peninggalannya yaitu adalah Masjid Agung Demak. Kesultanan Cirebon didirikan pada tahun 1450, memiliki peran penting dalam islamisasi Jawa Barat. Kini masih bertahan dalam bentuk kesultanan, kasepuhan, dan kanoman. Kesultanan Banjar berdiri pada tahun 1595 setelah kerajaan Hindu Daha beralih ke Islam, mengalami kemunduran setelah Perang Banjar melawan Belanda pada abad ke-19. Kesultanan Banten didirikan oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1524, mencapai puncak kejayaan di masa Sultan Ageng Tirtayasa sekitar tahun 1651 sampai 1683. Mengalami kemunduran akibat perang melawan Belanda. Peninggalannya berupa Masjid Agung Banten, Menara Banten, Banten Spelwijk, dan Keraton Surosowan.
Kesultanan Buton berubah menjadi kesultanan saat Raja Halu Oleo memeluk Islam. Islam berkembang berkat ulama dari Kesultanan Johor, Syekh Abdul Wahid. Peninggalannya berupa benteng keraton dan batu Poaro. Kesultanan Goa berubah menjadi kesultanan pada akhir abad ke-16. Sultan Hasanuddin berperang melawan Belanda dalam Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669. Peninggalannya berupa makam Sultan Goa dan rumah sultan terakhir di Makassar. Kesultanan Johor didirikan setelah jatuhnya Kesultanan Malaka ke tangan Portugis sekitar tahun 1530 sampai 1536. Berjaya di era Sultan Abdul Jalil Riayat Shah II. Berakhir setelah wilayahnya dikuasai Belanda. Kesultanan Kutai awalnya kerajaan Hindu-Buddha berubah menjadi Kesultanan Islam pada abad ke-16. Mencapai kejayaan di bawah Sultan Muhammad Salahuddin sekitar tahun 1780 sampai 1850. Peninggalannya berupa makam para sultan di Kutai Lama. Kesultanan Pajang Kesultanan Islam pertama di pedalaman Jawa, didirikan oleh Joko Tingkir pada tahun 1546. Bertahan selama 45 tahun sebelum dikuasai Mataram. Peninggalannya berupa makam Pangeran Benowo. Kesultanan Mataram berdiri sejak 1582 dengan Panembahan Senopati sebagai sultan pertama. Puncak kejayaannya di bawah Sultan Agung pada sekitar tahun 1613 sampai 1645. Melemah akibat perjanjian Giyanti dan campur tangan Belanda. Peninggalannya Masjid Kota Gede Yogyakarta. Kesultanan Palembang berdiri sejak 1539 dengan Ki Gede Ing Suro sebagai pendiri. Palembang berkembang sebagai pusat perdagangan lada. Belanda akhirnya menghapuskan kesultanan ini. Peninggalannya berupa Masjid Agung Palembang. Kemudian pada abad ke-17 ada Kesultanan Bima. Berubah menjadi Kesultanan Islam pada tahun 1620. Sebagai pusat penyebaran Islam di timur Nusantara setelah Makassar. Berakhirnya pada tahun 1951 setelah wafatnya Sultan terakhir. Peninggalannya berupa kompleks istana dengan pintu gerbang khas lare-lare. Kemudian pada abad ke-18 terdapat Kesultanan Siak Sri Indrapura. Berdiri pada tahun 1723, berperan penting dalam penyebaran Islam di Sumatera Timur. Memiliki wilayah luas hingga Riau dan sekitarnya. Peninggalannya berupa Istana Siak yang masih berdiri hingga sekarang. Materi selanjutnya yaitu Islam sebagai kekuatan budaya dan politik yang akan disampaikan oleh Melis. Banyak pengamat meyakini bahwa pesatnya perkembangan Islam di kawasan ini menunjukkan potensinya sebagai kekuatan besar di Asia Tenggara. Seperti halnya John L. Esposito dalam artikelnya yang diterbitkan dalam Asia Week edisi 4 April 1997. Menyoroti dinamika Islam di Asia Tenggara pada era kontemporer. Ia menekankan bahwa meskipun Islam sering dikaitkan dengan dunia Arab, Islam di Asia Tenggara merupakan bagian dari wilayah periferial Islam. Pada tahun 1990-an, Esposito bahkan mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan Islam di kawasan ini.
khususnya di Malaysia dan Indonesia, yang mana ia yakini akan memainkan peran penting dalam kepemimpinan dunia Islam. Kawasan Asia Tenggara terus berkembang meskipun dinamikanya sejalan dengan politik Islam, baik sebagai fenomena global maupun sebagai sesuatu yang dibangun dalam negeri. Di seluruh Asia Tenggara, umat Islam mencakup sekitar 40% dari total populasi. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar dengan 88%, diikuti oleh Brunei Darussalam 67% dan Malaysia 60%. Nah, meskipun Brunei Darussalam merupakan negara dengan populasi muslim terbesar kedua, pengaruh politiknya tetap terbatas karena sistem monarki yang dominan serta jumlah umat Islam yang relatif kecil. Malaysia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar ketiga memiliki selisih jumlah penduduk muslim yang cukup besar dibandingkan Indonesia, yakni 14 juta jiwa berbanding 189 juta jiwa. Negara-negara lain di Asia Tenggara kecuali wilayah Indochina dan Myanmar memiliki komunitas muslim minoritas yang cukup signifikan dan aktif secara politik. Singapura memiliki persentase muslim minoritas terbesar, yaitu 15%, disusul oleh Filipina 5% dan Thailand 4,6%. Namun dalam jumlah absolut, Filipina memiliki sekitar 4 juta muslim, jauh lebih besar dibandingkan Singapura yang hanya memiliki sekitar 500.000. Islam di kawasan ini ditandai oleh keragaman budaya, sifat multireligius, moderasi, dan pluralisme yang tinggi. Keberagaman organisasi keagamaan, mazhab, serta kemampuannya berasimilasi dengan budaya lokal menjadikan Islam di Asia Tenggara lebih dinamis. Selain itu, keberadaan intelektual muslim, terutama di Malaysia dan Indonesia, turut memainkan peran strategis dalam membentuk wajah Islam yang inklusif dan toleran di kawasan ini. Nah, sejumlah orang menyimpulkan hal berbeda. Menurut Mark Mankel, yang membedakan Islam di Asia Tenggara dari Islam di wilayah lainnya adalah jalur penyebarannya yang tidak langsung berasal dari Timur Tengah, melainkan melalui India. Akibatnya, ajaran Islam yang diperkenalkan di kawasan ini telah mengalami modifikasi berdasarkan pengalaman Islam di India dan banyak dipengaruhi oleh unsur sufisme. Nah, unsur ini dalam Islam di Asia Tenggara mengacu pada pengaruh tasawuf atau mistisisme yang menitik beratkan pada spiritualitas, yaitu kedekatan dengan Tuhan. Nah, pengaruh ini terlihat dalam praktik keagamaan yang lebih tentu dapat beradaptasi dengan budaya setempat, serta mengedepankan nilai harmoni dan toleransi. Selain itu, Sufisme juga memainkan peran penting dalam proses penyebaran Islam di kawasan ini melalui berbagai tarekat Sufi seperti Naqsabandiyah, Qadariyah, dan Syatariyah yang mana mengajarkan Islam dengan cara yang lebih inklusif dan mudah diterima oleh masyarakat lokal. Sekian penjelasan dari kelompok 2 mengenai penyebaran Islam di Asia Tenggara. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ataupun di dalam makalah. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.